Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Agustiana. NIM saya 28921501118. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk ujian tengah semester 1. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum. Pengertian hukum. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan baik secara tulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman atau sanksi presentation. Kaidah hukum-hukum lainnya. Kaidah agama, yaitu kaidah yang berpangkal dari adanya kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, berupa peraturan yang berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan dosa dan hukuman dari Tuhan, yaitu siksa di akhirat nanti. Kaidah kesusilaan, kaidah yang berasal dari sanubari dari manusia sebagai makhluk bermoral tentang apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan. Pelanggaran atas kaidah kesusilaan menimbulkan penyesalan. Dan kaidah kesopanan, yaitu norma atau peraturan yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari masyarakat. Tujuan hukum. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat pelengkap negara. Di samping itu juga tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang dan bersifat memaksa, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Pembagian hukum. Dari luas berlakunya yaitu ada dua, hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya seperti hukum sewa-menyewa. Hukum khusus yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja, seperti aturan sewa-menyewa rumah. Dan dari sifatnya yaitu hukum memaksa dan hukum pelengkap atau pengatur. Hukum pemaksa yaitu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak atau aturan yang harus diikuti oleh para pihak. Contohnya, pasal 147 KUHP Perdata yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris. Dan hukum pelengkap atau pengatur yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau hanya pemberi pedoman saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang para pihak tidak mengaturnya. Contohnya, pasal 147 KUHP Perdata bahwa menyerahkan barang harus terjadi di mana barang tersebut terletak pada penjualan, tetapi para pihak boleh menentukan lain. Dari fungsinya yaitu ada hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang, yang menentukan hak dan kewajiban memerintah dan melarang berbagai perbuatan orang dan masyarakat. Contohnya hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, undang-undang pajak penghasilan. Dan hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contoh, hukum acara pidana, hukum acara perdata, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Dan pembagian dari isinya yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara
negara dengan perseorangan atau hubungan hukum antara negara dengan alat pelengkapnya. Contoh, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum pajak. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antar pribadi atau antar orang yang satu dengan yang lainnya. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antar pribadi atau antar orang yang satu dengan yang lainnya. Hukum privat disebut juga dengan hukum perdata, sedangkan hukum dagang adalah merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Lex specialis degorat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, atau dengan kata lain, jika sesuatu tidak atau belum diatur dalam peraturan khusus, maka yang akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan. Sistematika hukum perdata menurut KUHP Perdata yaitu buku 1 perihal orang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku 2 perihal benda memuat hukum perbedaan serta hukum warisan. Buku 3 perihal perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku 4 perihal pembuktian dan lewat waktu atau daluarsa. Aspek hukum dalam bisnis, yaitu aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang bisnis perlu dijaga adanya persaingan yang fair serta perlindungan hak-hak maupun keadilan baik para pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa maupun produknya. Untuk itu diperlukan perangkat hukum serta penegakan yang adil serta konsisten. Beberapa aspek hukum dalam bisnis dan sebagian besar terhadap dalam peraturan-peraturan perdataan, hukum dagang maupun beberapa di antaranya juga berkaitan dengan aspek hukum pidana dan tata negara. Aspek-aspek hukum dalam bisnis di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu hukum penyelenggaraan bisnis atau usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum perjanjian, hukum ketenaga kerjaan, hukum kejahatan bisnis, hukum kejahatan korupsi, dan hukum kepailitan. Sekian materi tentang hukum yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.